menuju tempat-tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya subscriber Eka Permana Malik New dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun. Jangan lupa ditekan tombol dan loncengnya, subscribe dan di-share. Buat yang sudah subscribe, terima kasih. Buat yang belum, ditekan tombol loncengnya dan subscribe-nya. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua disehatkan juga dibanyakan rezeki. Pagi hari ini, setelah sholat subuh, kita mendengarkan ceramah pagi yang disiarkan dari Masjid Al-Hikmah Regensi, dan acara ini rutin diadakan di setiap hari Minggu. Mari pemirsa Eka Permana Malik New, kita dengarkan bersama-sama ceramah pagi hari ini di hari Minggu di Masjid Al-Hikmah Regensi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau menyampaikan wa qalbul qani', hati yang merasa cukup, qanaah. Ai ar-radi bil qismati, dia ridha dengan bagian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, maka ini lebih kaya daripada lautan. Kita tahu sendiri bagaimana lautan, dengan penuh keindahan, dengan penuh segala macam. Kalau kita pernah ditanya, lebih banyak ikan-ikan yang ada di lautan atau bintang yang ada di langit? Lebih banyak mana? Hah? Bintang tidak pernah kita ambil, betul? Tetapi kalau ikan tiap hari kita ambil, kita makan. Ada yang macam-macam menjadi ikan bakar ataupun ikan goreng. Intinya ikan mati semuanya. Ikan itu ketika hidup nilainya berapa? Mungkin hanya sekian rupiah sebagai ikan. Tapi ketika sudah mati, maka nilainya ini akan tinggi. Tapi kalau manusia hidup aja nggak ada yang mau hidup, apalagi mati. Terus apa yang perlu kita sombongkan di dunia ini? Orang itu kaya bukan terletak dalam hartanya banyak atau tidak, tetapi ketika hatinya sudah merasa cukup, maka dia menjadi orang yang paling kaya. Kalau ditanya, Agus masih kerja? Masih. Kenapa? Masih kerja? Oh, bukannya udah masih ada? Ketika hati ini tidak merasa cukup, maka itu sebenarnya hakikatnya miskin. Kalau dia orang kaya, dia tidak akan ada lagi. Betul? Coba tanya Pak Mista, kenapa masih dagang? Karena masih miskin, masih kurang. Tetapi kalau dia ini qani', berasa cukup di dalam hati, ai ar-radin bil qismati, dia ridha dengan segala apa bagian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memiliki hati yang qanaah, menerima apa adanya, itu sangatlah sulit untuk kita amalkan. Mungkin terdengar sangat mudah, tetapi nanti akan sulit di dalam pengamalannya. Saya mendapatkan sehari 50.000, alhamdulillah. Saya usaha dari pagi, siang, malam, saya mendapatkan 100.000, alhamdulillah. Rasa cukup, ridho, puas di dalam hati dengan apa yang telah menjadi bagian dalam kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hati kita diberikan tersebut oleh Allah, maka itu lebih kaya daripada lautan yang begitu luas. Sudah tidak ingin apapun, ketika melihat saudara kita, tetangga kita membeli barang sesuatu yang bagus, membeli mobil, membeli rumah, kita pun tidak ada keinginan untuk memiliki. Bahkan kita merasa senang
apabila melihat saudara-saudara kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, wa ma asyaddu minal hajar, dan apa yang lebih keras daripada batu. Bapak kalau pegang batu, kita tahu sendiri batu itu keras, betul ya? Kita benturkan ke kepala kita, lebih keras kepala atau batu? Batu. Tetapi Sayyidina Ali mengatakan ada yang lebih keras daripada batu. Wa qalbul munafiq, dan hatinya seorang munafik itu lebih keras daripada batu. Fa innal hajara bi ta'fir bil hadid, batu itu bisa pecah dengan dipukulkan oleh besi. Misalkan dengan palu, maka itu batu akan pecah. Wa bi mururil habli wal matar ma'a tawli zamani, kemudian suatu saat itu kalau misalkan batu ditetesi oleh air, lama kelamaan dengan berjalannya waktu dia akan berlubang, betul? Tetapi bikhilafi qalbul munafiq, berbeda dengan hatinya orang-orang munafik. Fa innahu la ya'tabiru bi anwa'il mawadhi, maka dia tidak akan memberikan kesan apapun, tidak akan bisa memecahkan daripada hatinya yang keras tersebut dengan peringatan-peringatan apapun. Jadi kalau orang-orang munafik itu mau diberikan kebaikan seperti apapun, tidak akan menerima. Baik itu kebaikan apapun, karena hatinya sudah begitu keras. Diberikan bahwasanya inilah kebaikan, tidak mau menerimanya. Sekarang yang bisa menilai diri kita hanyalah kita sendiri. Ketika kita mendapatkan suatu kebaikan, diperingatkan suatu peringatan, bagaimanakah hati kita? Ketika sulit untuk mengamalkannya, sulit menerima daripada peringatan tersebut, maka disitulah ada timbulnya hatinya orang-orang munafik. Makanya bersyukurlah, bergembiralah kalau misalkan kita masih ada orang-orang yang mengingatkan kita di dalam kesalahan. Selalu diingatkan satu sama lain. Makanya kadang-kala dulu kita Pak diajari oleh guru-guru kita itu, kalau kita menyampaikan sesuatu suka bertanya. Kadang-kala kepada adik kita, saudara kita, atau murid kita, kira-kira tadi penyampaian ada yang salah. Apa yang kurang dari penyampaian tadi? Apa yang tidak pas dari apa yang disampaikan tadi? Maka dari itu, ketika hati kita ada peringatan-peringatan, kemudian kita ada keinginan untuk berubah, keinginan untuk berubah dari hal-hal keburukan tersebut menjadi sebuah kebaikan, maka kita terbebas dari kabar qalbul munafik, hatinya orang-orang munafik. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah jair aharu minan nar, apa yang lebih panas daripada api neraka. Kita tahu sendiri api bagaimana, apakah begitu panas? Api dunia pun ini sudah panas. Bagaimana dengan api neraka yang berkali lipat. Kemudian bahan bakarnya pun luar biasa. Kalau di dunia bahan bakarnya api apa? Kayu bakar. Betul? Kemudian apapun saja yang sekiranya dapat membesarkan, kertas dan lain sebagainya. Tetapi kalau api neraka ini bahan bakarnya apa? An-nasu wal hijarah. Ketika di dalam neraka kita dimasukkan, bukannya api itu padam, tetapi semakin menyala dan semakin membesar. Karena apa? Karena manusia dan batu itu adalah bahan bakarnya api neraka.
Ini pun begitu panas sekali. Apa yang lebih panas daripada api neraka? Wasultanul jair, pemimpin yang zalim itu lebih panas daripada api neraka. Dikatakan di dalam hadis bahwasanya kullukum ra'in, kalian semua ini adalah pemimpin bagi masing-masingnya. Kalau misalkan seorang pemimpin perusahaan, berarti dia memimpin anak-anak buahnya yang ada di perusahaan. Kalau dia ini seorang ayah, berarti dia memimpin daripada istri dan juga anaknya. Kullukum ra'in, kalian semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Bagaimanakah bersikap kalian dalam memimpinnya? Bagaimanakah sikap kalian dalam melakukan perintah-perintahnya? Apakah sesuai dengan perintah Allah? Apakah sesuai dengan sunnahnya yang mulia baginda Rasulullah SAW? Ataukah sebaliknya? Malah kalian menggunakan kekuasaan tersebut untuk melancarkan suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Diterangkan dalam surah Al-Buruj, was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud kutila ashabul ukhdud. Dalam ayat tersebut disebutkan binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar kerajaan Yaman, an-nari dzatil waqud, yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Waktu itu zaman Nabi Isa alaihissalam. Dia buat parit. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Jadi dibuat parit itu adalah untuk wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Orang mukmin waktu itu yang mana mereka menyiksa orang-orang mukmin hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha. Kenapa? Karena memang sudah dirijak betul. Orang yang dia ini jujur, orang-orang baik, kok nanti akan terjadi suatu hal-hal yang dilakukan oleh pemerintahan zalim supaya menghentikan aksinya, supaya sesuatu yang diinginkan ini berjalan dengan mulus. Wah, ini orang-orang jujur susah nih. Nggak bisa, ini harus disingkirkan. Itu jadi jalan itu seperti itu. Makanya ketika seorang sultan jair, seorang pemimpin yang zalim, maka ini lebih panas daripada api neraka. Maka kalau kita ini jadi seorang pemimpin, menjadi seorang pejabat, gunakanlah kepemimpinan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan malah menjadikan kita ini lebih jauh daripada Allah. Karena kita tahu kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang akhir dari cerita kehidupan. Tetapi ketika kita meninggal dunia, meninggalkan kehidupan dunia, maka itu awal kali, pertama kali kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimanapun kita, kekuasaan kita tentunya akan ada akhirnya. Maka gunakanlah kekuasaan yang kita miliki untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau malam-malam itu keliling. Kemudian akhirnya beliau menemukan sebuah rumah, di situ ada seorang wanita yang ingin melahirkan. Akhirnya ketika didatangi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, sedang apa di situ? Itu suaminya yang ditanya. Istri saya ingin melahirkan. Bapak tidak laporan ke khalifah atau bagaimana? Bagaimana? Sayyidina Umar ibn Khattab akan perhatian dengan kami, dengan keadaan kami yang susah. Dia akan sibuk dengan sesuatu yang dia inginkan saja. Akhirnya Sayyidina Umar pulang memanggil istrinya, bahwasanya diajak untuk berbuat apa. Maka bapak tadi itu saya tidak tahu bahwasanya yang dia bicarakan tadi ternyata adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Dibantu akhirnya persalinannya oleh istrinya Sayyidina Umar.
Kemudian bapak tadi pun akhirnya bercerita panjang lebar dengan Sayyidina Ibnu Umar. Akhirnya Sayyidina Umar kembali ke kerajaan, kemudian mengangkut satu karung gandum dan diberikan kepada bapak tadi. Maka ketika ingin lahir, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, seorang bayinya telah lahir dengan apa? Dengan sehat. Maka bapak tadi kaget, Amirul Mukminin. Dia kaget dan akhirnya meminta maaf kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Seorang pemimpin yang betul-betul mencontohkan bagaimana melihat situasi kondisi masyarakatnya, adakah yang mengalami kesulitan atau tidak. Pernah terjadi juga di zamannya Sayyidina Umar Abdul Aziz. Ketika itu ada seorang pengembala kambing, dia bawa bala kambing banyak. Tapi di antara kambingnya itu ada serigalanya. Maka orang-orang heran bertanya, hei pengembala kambing, kamu gak takut itu ada serigala di kalangan domba-dombamu? Apa tidak takut nanti serigalanya makan domba? Maka dia mengatakan, oh tidak, saya tidak takut. Akhirnya berganti suatu masa, sampai akhirnya serigala tersebut memakan domba sang pengembala tadi. Maka orang tadi tanya, kamu sekarang kenapa sedih? Apa gara-gara domba kamu itu dimakan oleh serigala? Maka kata pengembala tadi mengatakan, bukan karena dombaku dimakan oleh serigala tadi yang menyebabkan aku sedih, tetapi hari ini adalah hari di mana meninggalnya pimpinan yang baik, pimpinan yang adil, Umar Abdul Aziz. Jadi keberkahannya seorang pemimpin yang baik itu, Pak, domba dengan serigala aja bisa aku. Tetapi ketika menjadi seorang pemimpin yang buruk, yang zalim, maka ini pun akan berimbas kepada sekitar dan suasana keadaannya. Tapi tetapi kita jangan sampai akhirnya putus asa. Berdoalah kepada Allah. Kenapa terjadinya bencana di mana-mana? Kenapa terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di mana-mana? Di antara karena pemimpin-pemimpin yang zalim. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Allah Subhanahu wa taala selalu jaga kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpin-pemimpin kita, pemerintahan kita orang-orang yang cinta kepada Islam, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, wal hajatu ilal la'ib adradu minal zamharir. Butuhnya, perlunya kepada orang yang pelit itu lebih dingin daripada kutu es. Minta sesuatu, keperluan kepada orang yang pelit itu lebih dingin daripada kutub es. Bapak tahu kutub es? Yang hidup di kutub es itu apa saja? Itu hanya hewan-hewan tertentu. Apa saja? Beruang kutub, ya kan? Penguin. Ayam ada di sana? Nggak ada, mati gitu. Jadi kalau kita ke sana juga sangat dingin. Orang subuh-subuh aja kita ambil air wudu aja dingin atau tidak? Dingin. Ini kita minta keperluan, minta sesuatu kepada orang yang pelit, ini lebih dingin rasanya. Pak, di masjid ini insya Allah akan dibangun tempat buang air besar, buang air kecil yang lebih bagus. Kira-kira Bapak mau dibuang berapa di masjid? Itu kalau orang pelit itu kira-kira ngerasa, wow, cuek itu. Itu lebih dingin daripada betul. Maka kalau laki-laki yang dia ini tidak bisa perhatian dengan suaminya, lebih dingin daripada kutub es. Maka statusnya begitu. Kutub es, siapa? Suamiku. Kenapa? Dia tidak perhatian dengan aku. Tidak tahu apa maunya.
Orang yang pelit itu Masya Allah sulit. Apa mau dikeluarkan bahkan dalil-dalil segala macam, kalau memang dia ini sifatnya bakhil, sifatnya pelit, maka itu lebih dingin daripada putus. Wasabru dan kesabaran. Abarra minasam. Kesabaran itu lebih pahit daripada racun. Kesabaran itu ada batasan tidak? Kesabaran itu ada batasan tidak? Kesabaran kita mungkin ada batasnya, tapi pahalanya itu sangat besar. Sabar itu pahit, Pak. Pahit sekali rasanya. Waktunya ngopi, tapi masih ngaji itu pahit rasanya. Betul. Kalau habis makan, ini yang paling enak apa? Wah, kopi. Maka kata-kata para perokok itu bagaimana? Ni'matul udud ba'da ta'am walau kana sa'sidatan. Jadi nikmatnya udud itu dua perkara. Sebenarnya itu kata orang-orang ahli udud gitu. Apa? Ketika setelah makan dan ketika di WC buang air besar, itu luar biasa. Ni'matul udud ba'da ta'am, habis makan itu paling nikmat. Walau kana satu sedotan, walau kana itu satu isapan, itu nikmat yang luar biasa. Itu pahit, Pak. Habis makan nggak bisa buang itu. Tetapi sabar itu lebih pahit. Maka kalau misalkan ditanya, Pak gimana habis makan itu lebih sangat pahit, asam aja mulutnya, betul? Tetapi kesabaran itu lebih pahit lagi daripada racun. Ketika kita dimusuhi, padahal kita tidak berbuat salah, maka sabar. Ketika tetangga kita mendapatkan bantuan langsung tunai, kita tidak, maka sabar. Pahit sebenarnya, Mas. Ketika yang mendapatkan BLT itu hanya keluarganya RT saja, ataupun tetangga-tetangga RT, orang misalkan, Masya Allah, musuhan dengan RT, semua menang bisa. Lebih baik sabar. Sabar itu lebih baik daripada racun. Betul kan? Melihat kekasih jatuh di pelukan orang lain sakit, baik sabar. Maka akan indah pada waktunya dengan hal-hal yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat tetangga mobilnya bagus, sabar. Baik, apalagi kalau istri-istri kita misalkan mau tukang sambil berganti, apa sudah gaul aja. Lihat, Masya Allah. Karena memang kesabaran itu yang sangat besar dan betul-betul dikatakan oleh Sayyidina Ali itu lebih baik daripada racun. Qala rahimahullahu anhu qala la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Fadil qala tashdidut ay an-namam kama fi riwayatin wa ruwiya annahu qala laysa minni tu hasadin wala nabima wala kihana wala anabina. Maka kalau kita kadang-kadang difitnah ataupun kadang-kadang diadu domba, ataupun misalkan kita diberikan sebuah kesaksian yang palsu, bagaimana kita sabar. Dan memang hal tersebut sangatlah pahit, sangatlah sulit untuk diamalkan. Kita tidak pernah melakukan hal itu, tetapi kita difitnah seakan-akan bahwasanya kita yang melakukan hal tersebut. Apakah kita harus membalas daripada perbuatan itu? Tidak perlu. Kita belajar sabar, walaupun memang sabar itu lebih pahit daripada racun. Oleh karena itu, timbulkanlah sifat-sifat tersebut. Sabar, lebih sabar lagi. Kita diberikan anak, betul banget, masing-masing. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 7, dan masing-masing. Maka timbulkanlah kesabaran yang lebih. Maka ada itu, apa namanya itu, sistem pendidikan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu.
wajah dalam mendidik anak, yaitu 7 dikali 3. Bagaimana rumus Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam mendidik anak? Apa? 7 kali 3. Ketika umur 0 sampai 7, maka perlakukanlah anak sebagaimana raja. Dalam artian bagaimana? Bukan berarti segala hal-hal yang perlu kita turuti, tidak. Tapi perlakukanlah dia sebagaimana raja. Apa maunya kita turuti, apa keinginannya kita turuti. Tetapi dengan batasan-batasan yang hal tersebut kira-kira memberikan manfaat atau tidak. Kita sanjung, kita berbaik kepadanya. Itu di umur berapa? 0 sampai 7. Kemudian tahap yang kedua, di umur 7 sampai 14 tahun, perlakukanlah anak sebagai tawanan. Tawanan itu bagaimana? Tawanan itu tidak boleh berlari ke sana kemari. Bahkan kita kalau misalkan punya anak umur segitu, 7 sampai 14 tahun, maka ini dimana awal kali mereka akan tahu kehidupan dunia. Mau ke sana, jangan. Kalau mau keluar, atas waktunya hanya sampai isya, kemudian ada sisa tidak boleh keluar. Kemudian di tahap yang ketiga, ketika umur 14 tahun sampai 21 tahun itu, perlakukan anak sebagai sahabat, teman curhat, kemudian teman berbicara, teman cerita, keluh kesah. Jangan sampai anak itu seperti menjadi orang lain, Pak. Antara ayah kemudian dengan anak tidak ada hubungan yang baik. Makanya jadikanlah ketika anak-anak kita sudah dewasa, jadikan sahabat kita. Ketika ke masjid, tempat kita ke masjid siapa? Anak-anak kita. Iya bakar orang ke masjid sorangan, kira kolotnya sorangan. Udah apa orang? Ya, maka dengan pendidikan kita semoga kelak menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, dan kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan di dalam menjalankannya dan menyampaikan kepada saudara kita semua. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali Hamidum Majid. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم لنا ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا العظيم نسألك العافية والعافية والعافية وشكر على العافية اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik pemirsa Eka Permana Malik News, setelah tadi kita mendengarkan ceramah agama bersama Bapak Ustadz, kali ini saatnya kita menikmati hidangan santapan pagi hari ini. Nah, hanya sampai di sini saja kebersamaan kita. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang sudah like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan dipencet tombol merah-merahnya dan tombol notifikasinya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat kita di akhir kelak nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti namanya pahit. Sama orang ini.